Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Organisasi Manajemen Industri, kelas 73-2A01, Program Studi Teknik Industri, ingin menjelaskan mengenai hasil wawancara kita yang berjudul Analisis Proses Bisnis pada UMKM Kota Genteng menggunakan metode SIPOK, SOP, dan TACI. Saya Balinger Permana dengan NIM 73250076. Saya Fafarjuan dengan NIM 73250019. Saya Siti Rahma Yulandari dengan NIM 73250107. Saya Nurul Khairia dengan NIM 73250119. Saya dengan Muhammad Alfaya Putra dengan NIM 730085. Saya Najla Deli Maulidia dengan NIM 73250005. Latar belakang. Toko Busubul Genteng merupakan usaha keluarga yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan genteng serta material pembangunan pendukung. Usaha ini telah berkembang selama bertahun-tahun dan melayani pelanggan melalui toko fisik maupun media sosial. Dalam operasionalnya, proses pengadaan barang, pengelolaan persediaan, penjualan, hingga pengiriman masih dilakukan secara sederhana dan sebagian besar bergantung pada pengalaman kerja serta arahan langsung dari owner. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan pekerjaan dan menyulitkan proses pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan analisis proses bisnis menggunakan metode SIPOK, SOP, dan RASI untuk membantu menciptakan sistem kerja yang lebih terstruktur, efektif, dan efisien. Berikutnya, perumusan masalah yang kamu gunakan adalah yang pertama, bagaimana proses bisnis yang berjalan pada UMKM Toko Busubul Genteng saat ini. Yang kedua, bagaimana pemetaan proses bisnis Toko Busubul Genteng menggunakan metode SIPOK. Yang ketiga, bagaimana penyusunan prosedur kerja yang lebih terstruktur melalui SOP pada Toko Busubul Genteng. Yang keempat, bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab pada Toko Busubul Genteng menggunakan metode NASI. Yang kelima, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses bisnis Toko Busubul Genteng dan bagaimana upaya perbaikannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitiannya. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui proses bisnis yang berjalan pada UMKM Toko Busubul Genteng. Yang kedua, untuk menganalisis proses bisnis Toko Busubul Genteng menggunakan metode SIPOX. Yang ketiga, untuk menyusun alur kerja yang lebih jelas melalui SOP pada Toko Busubul Genteng. Yang keempat, untuk mengidentifikasi pembagian peran dan tanggung jawab dengan metode RACI. Untuk mengetahui kendala operasional serta memberikan usulan perbaikan proses bisnis agar lebih efektif dan efisien. Nah, di sini ada profil umum tentang Toko Busubul Genteng. Toko Busubul Genteng sendiri merupakan UMKM keluarga yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan material bangunan, khususnya di material genteng. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 1972 dan mulai dirintis di wilayah Cibadak, Sukabumi pada tahun 2000-an. Selain itu, menjual berbagai bisnis genteng, toko juga menyediakan produk pelengkap atap dan material bangunan lainnya. Penjualan dilakukan melalui toko fisik dan media sosial dengan pengelola usaha yang masih terpusat pada owner. Next, selanjutnya untuk Toko Busubul Genteng masih tergolong sederhana karena usaha UMKM ini merupakan usaha keluarga. Pada posisi tertinggi terdapat owner yang bertanggung jawab dalam mengelola operasional usaha, mengambil keputusan strategis, serta mengawasi kegiatan penjualan dan perdagangan pengadaan barang. Di bawah owner terdapat staf operasional yang bertugas menerima barang dari supplier, melakukan pencatatan persediaan, menyiapkan pemesanan pelanggan, serta membantu proses pengiriman barang. Struktur yang sederhana ini membuat proses koordinasi berjalan lebih cepat, namun juga menyebabkan sebagian besar keputusan masih bergantung pada owner. Next, untuk analisis SIPOK, supplier, input, proses output, dan customer.
Untuk sipok diagramnya terlihat pada gambar seperti ini. Untuk supplier yaitu ya supplier dan pabrik. Untuk input yaitu informasi pemesanan, data pelanggan, dan stok barang. Untuk proses yaitu pengadaan, penyimpanan, penjualan, pembayaran, dan pengiriman. Untuk output yang didapat itu produk terjual dan customer yang didapat itu adalah pelanggan. Berdasarkan analisis SIPOK, proses bisnis telah berjalan secara berurutan dan saling terhubung. Namun sebagian besar aktivitas masih bergantung pada pengalaman kerja dan koordinasi informal sehingga diperlukan perbaikan melalui penyusunan SOP dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Adapun permasalahan yang ditemukan, yang pertama, belum tersedia SOP tertulis, proses kerja masih berdasarkan pengalaman dan arahan owner. Yang kedua, ketergantungan owner, sebagian besar keputusan masih terpusat pada owner. Yang ketiga, pembagian belum formal, tanggung jawab belum terdokumentasi secara jelas. Yang keempat, pencatatan masih sederhana, berpotensi menimbulkan kesalahan data, stok, dan administrasi. Dan perencanaan SOP-nya, yang pertama, SOP penggadaan barang yang dimulai dari pengecekan kebutuhan stok oleh owner, kemudian pemesanan kepada supplier, penerimaan barang, pemeriksaan kondisi barang, pencatatan persediaan, hingga penyediaan barang. SOP yang kedua adalah SOP transaksi penjualan yang mencakup proses pemesanan pelanggan, pemberian informasi produk, negosiasi, harga, pencatatan pesanan pembayaran, dan persiapan pengiriman. SOP yang ketiga adalah SOP pengiriman barang yang dimulai dari persiapan barang dan armada, proses pengiriman ke lokasi pelanggan, hingga konfirmasi penerimaan barang. Pada bagian ini, kami menggunakan matriks RACI untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab dalam proses bisnis toko Busubul Genteng. RACI terdiri dari 4 komponen, yaitu responsible, pelaksana pekerjaan, accountable, penanggung jawab utama, consult, pemberi masukan, inform, penerima informasi. Dari tabel dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan operasional seperti penerimaan barang, pencatatan persediaan, pemeriksaan stok, penerimaan pesanan, persiapan barang, hingga pengiriman barang dilaksanakan oleh staf operasional sebagai pihak yang responsibel atau pelaksana pekerjaan. Sementara itu, owner lebih banyak berperan sebagai accountable atau penanggung jawab utama, terutama pada kegiatan yang bersifat pengambilan keputusan seperti pengadaan barang, penentuan harga, verifikasi pembayaran, penanganan keluhan pelanggan, evaluasi operasional, dan keputusan strategis. Dengan adanya pembagian peran yang jelas melalui RACI dan didukung oleh SOP yang telah disusun, proses bisnis menjadi lebih terstruktur, mengurangi tumpang tindih tugas, serta mempermudah koordinasi antara owner dan staf operasional. Berdasarkan hasil analisis yang telah kita lakukan, kelompok kami memberikan beberapa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas operasional toko Busubul Genteng. Rekomendasi yang pertama adalah penyusunan SOP tertulis agar memiliki standar kerja yang jelas dan konsisten. Rekomendasi yang kedua adalah digitalisasi pencatatan persediaan dan transaksi menggunakan aplikasi sederhana atau spreadsheet untuk mengurangi kesalahan pencatatan dan mempermudah pengelolaan data. Selanjutnya, diperlukan penguatan sistem pengendalian persediaan melalui pemeriksaan stok secara rutin untuk meminimalkan selisih stok dan kerugian usaha. Dari sisi pelanggan, toko perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan yang jelas serta prosedur penanganan keluhan. Selain itu, media digital dapat dimanfaatkan secara optimal tidak hanya sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai media komunikasi dan pemesanan pelanggan. Dan yang terakhir, evaluasi operasional secara berkala perlu dilakukan untuk mengukur kinerja usaha dan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, hasil observasi menunjukkan bahwa proses bisnis toko Busubul Genteng telah berjalan dengan baik, mulai dari pengadaan barang, pengelolaan persediaan, penjualan, pembayaran, hingga pengiriman kepada pelanggan. Berdasarkan
Berdasarkan analisis SIPOK, seluruh aktivitas bisnis telah saling terhubung dan berjalan secara berurutan. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, seperti belum adanya SOP tertulis, ketergantungan yang tinggi terhadap owner, pembagian tugas yang belum terdokumentasi secara formal, serta sistem pencatatan yang masih sederhana. Untuk mengatasi hal tersebut, kami mengusulkan penyusunan SOP dan matriks RACI, serta memberikan rekomendasi berupa digitalisasi pencatatan, penguatan pengendalian persediaan, peningkatan pelayanan pelanggan, dan evaluasi operasional secara berkala. Diharapkan usulan tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing usaha di masa mendatang. Sekian hasil presentasi wawancara dan analisis kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.